wabarakatuh. Halo dan selamat datang di Dev News. Nama saya Dimas Andika Putra dan saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Baik, berita kita pada hari ini adalah tentang COVID-19. Sampai saat ini COVID-19 masih menjadi pandemi. Berikut data-data 3 negara teratas yang terkonfirmasi COVID-19. Data 3 negara teratas terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat atau AS menduduki peringkat pertama secara global dengan kasus aktif COVID-19 sejauh ini mencapai 2.551.434 kasus. Total kasus positif COVID-19 di negara ini sebanyak 1.321.343 kasus dengan 4.560.456 telah sembuh. Sejauh ini, AS melaporkan sebanyak 209.453 orang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Yang kedua, India. India sebagai negara terpadat di dunia muncul di posisi kedua dengan kasus aktif virus corona sebanyak 962.608 kasus. Secara keseluruhan, kasus positif di India sebanyak 6.074.702 kasus dengan 5.016.520 kasus diantaranya telah sembuh dan jumlah kematiannya sebanyak 95.574 orang. Yang ketiga, Brazil. Sejauh ini Brazil melaporkan kasus positif infeksi COVID-19 di negaranya sebanyak 4.732.309 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.060.088 orang telah sembuh dan 141.776 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, saat ini jumlah kasus aktif di negara ini ada sebanyak 530.445. Baru saja kita menyaksikan data 3 negara teratas terpapar COVID-19. Baik, selanjutnya adalah pengertian 5W1H dan urutan 5W1H. Mari kita saksikan. Dalam sebuah berita terdapat yang namanya 5W1H. Nah, dalam berita kali ini yaitu tentang coronavirus, itu terdapat urutan 5W1H. Nah, sebelum kita masuk, apa sih 5W1H itu? 5W1H adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. Caranya dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur dari 5W1H tersebut kepada narasumber. Urutan 5W1H yaitu adalah what, who, why, when, where, how. What, apa yang terjadi? Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Why, mengapa hal tersebut bisa terjadi? When, kapan peristiwa itu terjadi? Where, di mana peristiwa itu terjadi? How, bagaimana peristiwa itu terjadi? Dengan memenuhi semua unsur 5W1H, pokok informasi dalam penulisan berita akan jauh lebih lengkap. Baru saja kita menyaksikan apa itu 5W1H dan urutan 5W1H. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan apa itu 5W1H? Ya, selanjutnya adalah bagaimana perkembangan tentang coronavirus dan apa itu coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Mari kita saksikan bersama-sama. Infeksi virus corona disebut COVID-19 Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus
COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Maka dari itu, mari kita bersama-sama lawan COVID-19 dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, dan ketiga, mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali setelah jeda iklan yang setelah ini. Tetap di Dev News. With me. Okay, the next news is UCLA physician Russell Johnson get an injection of the COVID-19 vaccine at Ronald Reagan UCLA Medical Center in Westwood, California on December 60, 2000. Following the news. Mari kita wujudkan generasi Qur'ani, menyongsong masa depan cerah, berbudi dan berkarya. Mari terus belajar, raih mimpi bersama, mencetak pribadi mulia, beriman dan bertakwa. Ulil albab, generasi unggul, akidah soleh, akal yang cerdas, raga sehat, jiwa yang kuat. Ulil albab, akhlak mulia. Thank you. I am Dimas Hendika Putra. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.